Jadi kalau kita bicara visi misi adalah bicara komitmen kepala daerah, bukan visi misi sebatas di kertas. Komitmen mau tidak kepala daerah memberikan contoh yang baik, kerja keras yang baik, itu masalah penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Mahmud Barok dari Tribun Cirebon.com dalam program Mata Lokal Memilih. Kali ini sudah hadir bersama saya tamu yang sangat istimewa, bakal calon Wali Kota Cirebon, Ibu Hajah Eti Herwati atau akrab disapa Ibu Eeng. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Ya, selamat sore. Tribunnya ninggalin. Kayaknya memang sibuk tribunnya ini memakai ya. Alhamdulillah ketemu lagi. Kita udah bicara santai aja Bu. Siap. Dengan kondisi sekarang. Iya. Dan mana gitu kan. Sudah 5 tahun yang akan datang. Siap. Pasti dari hari ini banyak kedatangan sejumlah Pasti deh. sehari itu berapa titik? Tergantung. Yang mungkin dilakukan semua paslon, saya pikir memang harus ya kita berkeliling ke warga dengan terbatasnya ini berrealitas. Tentang waktu yang kampanye kita 2 bulan pulang biasa setelah penetapan, ini juga memang semua paslon dipastikan melakukan ya pertemuan, konsolidasi dan lain-lain seperti itu mereka. Perlu stamina yang strong. Nah itu. Gimana nih menjaga stamina yang strong? Mengatur ritme aja. Ya kalau vitamin pasti mengatur ritme gitu kan. Tapi terkadang juga kita tidak bisa mengatur ritme juga, barangkali. Mas, biasanya ya sudah kalau udah kepaksa, sudah kalau sebelum kira-kira badannya sudah menagih istirahat, kita mengatur ritme saja. Disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Tapi banyak nggak kegiatan-kegiatan yang sifatnya dadakan gitu tiba-tiba harus Banyak, seperti dengan tribun sekarang. Tergalas. justru memang malah permintaan dadakan itu lebih banyak sebenarnya. Lah itu yang kita kadang kalau nggak datang mungkin nggak enak, tidak menghargai dan lain-lain sebagainya. Yang ini harus di match mungkin dengan kegiatan yang wajib dan kegiatan yang harus kita merespon sahabat kita, orang terbaik kita yang mau bersama-sama membangun bersama saya dan Mas Hendrik beres Kota Cirebon kan gitu. Jadi tetap itu menjadi bagian dari kita yang membagi waktunya bisa-bisa saja lah. Bisa diceritakan nggak sih bagaimana kemudian Ibu bisa berpasangan dengan Mas Hendrik ini? Apa ya? Di politik ini terkadang Mas tidak bisa. Saya pengen dengan saja. Saya pengen dengan enggak kadang karena situasi yang situasi yang pada waktu yang mungkin titik yang kebetulan bertemu dengan Mas Hendrik. Yang jelas saya bersama Mas Hendrik ini tokoh yang saling mengisi. Pertama barangkali dia anak muda dengan gagasan pengalaman yang sangat mumpuni ya. Saya lihat Mas Hendrik seperti itu. Mungkin itu bekal yang bisa bersama-sama. Saya sempat di legislatif, sempat di eksekutif, yang tentunya ini juga pembelajaran pengalaman yang sangat tidak mudah. Proses perjalanan itu ada 5 tahun prosesnya misalnya. Jadi dua-duanya saya melihat butuhnya seorang wakil untuk bisa mendampingi saya yang tipikalnya berlari di dalam bekerja. Nah, dibutuhkan yang energi. Saya Tuhan mengirim Mas Hendrik dan dia tidak anak muda
tipe yang santun. Yang jelas ya kita hari ini mengenal sosok Mas Hendrik yang tentunya insya Allah bisa berkolaborasi, dan sayanya yang paling utama harus bisa memberikan ruang terhadap pasangan saya untuk sama-sama membangun kota Cirebon. Itu sangat penting. Ngomong-ngomong nih, karena ini pasti dalam setiap kunjungan atau kegiatan bisa akan selalu disampaikan. Sebetulnya apa kemudian visi misi utama dari Ibu untuk menjadi calon wali kota? Perjalanan saya 5 tahun sebagai wakil wali kota tentu begitu banyak PR yang harus dikerjakan. Kalau kita mau melihat visi misi, saya pikir visi misi semuanya sama untuk Cirebon lebih baik. Pendidikan, infrastruktur yang memang harus dibangun, dan lain sebagainya. Ketidakadaan keuangan untuk kita harus pintar-pintar. Walau mungkin di 2025 ada tambahan lagi barangkali juta di kita ya. Tapi ya kita tetap kalau dihitung APBD kita 1,6. Nah, ya ada beberapa yang tentu ini harus kita betul-betul yang saya sampaikan tadi malam, diskusi semalam, bahwasanya memang alhamdulillah saya sudah terbiasa komunikasi dengan teman-teman di sana. Tinggal yang paling penting barangkali saya tetap harus bersama-sama dengan teman-teman dinas untuk bisa berjuang bersama-sama, karena di teman-teman dinas ini nasibnya kebijakan yang saya bawa dari Jakarta atau kita dari APBD atau dari apapun CSA dari teman-teman dinas ini, manakala kita tidak bersanding bersama-sama teman dinas, ini juga akan menjadi terlambat dan tidak maksimalnya program. Itu dulu. Kalau katanya kita bicara kebijakan di dinas pendidikan, saya itu masuknya ya jelas kita harus bebenah infrastruktur dulu, bangunan ada berapa sekolah dan berapa yang rusak, ini kita harus beresin. Kan gitu. Selain manajemen guru yang tentu ini juga menjadi sangat penting, itu tetap ada beberapa yang memang kita lakukan. Program-program harus ada kolaborasi di antara dinas, antar dinas, ini sangat penting, dan ini menjadi salah satu fokus. Tidak dinas pendidikan, dinas perhubungan, tentu penerangan, memang kita harus bebenah di situ, kan gitu ya. Di lain memang selain di penerangan, banyak hari ini Gojek semua juga harus tertib dan harus menjadi satu kesatuan. Kan hari ini Gojek, Grab ini adalah kebutuhan kita. Kita butuh Mas hari ini dengan situasi yang berbeda di zaman saya dulu ya, sekian tahun lagi ada nggak ada Grab, nggak ada Gojek. Hari ini mereka adalah bagian dari kebutuhan mereka, dan ini harus difasilitasi betul, kan gitu. Itu dari isu saya banyak lagi. Terus kita PUPR, peran PUPR tentu sangat untuk pengembangan infrastruktur di wilayah sangat penting banget. Hari ini di mana-mana jalanan yang memang harus diperbaiki, trotoar harus diperbaiki, terus komitmen PUPR terhadap pekerjaan-pekerjaan juga jangan bantu prestasi. Ini harus dijadikan satu semangat spirit kehadiran kepala daerah untuk bisa menjadi tenangnya dinas. Ini sangat penting. Manakala dinas tidak diberi ketenangan sama kepala daerah, dinas akan nggak mau bertanggung jawab. Ini penting Mas. Di lain semua bicara visi misi dari ini, dari itu, dari semuanya ada. Saya pikir sama setiap paslon. Tapi penegakan ini yang paling penting. Tidak bisa hanya kita bersuara bicara. Ini adalah dengan 5 tahun ini nggak banyak waktu kita. Kalau tidak di range, juga waktunya kita habis. Kita bicara pembangunan, bicara PUPR, bicara kebutuhan banjir. Sekarang belum banjir. Bagaimana? Di beberapa titik
di daerah pesisir infrastruktur kita harus beresin, pemerintah harus hadir, kan gitu. Itu tidak mudah kalau kita tidak menghitung, mengkalkulasi. Dan saya bersyukur sebab ada di sana. Kenapa saya juga mintakan itu? Dengan wakil kita harus bersama-sama. Dan saya sampaikan Mas Edi, kita mau berjuang bukan jadi pengusaha, kan gitu. Tentu berbeda dengan pengusaha. Kita adalah pengabdian dalam memberikan ke masyarakat. Barangkali itu setiap dinas pasti ada. Dinas, kebutuhan setiap dinas ya. Itu baru sedikit saya sampaikan. Pariwisata. PHD kita dari pariwisata. Ini nih, tadi saya ngobrol-ngobrol. Santika ini 70% okupasi. Iya kan? Apa yang harus kita lakukan? Keberpihakan anggaran terhadap pariwisata. Kalau selama ini gimana sih? Coba lihat dari APBD berapa? Saya rasa masih kurang. Tapi juga di tahun pandemi kita memang tidak bisa bergerak banyak untuk pariwisata karena penutupan semua tempat baru bangun sekarang. Tapi ini kita harus perhatikan keberpihakan dari pemerintah untuk alokasi pariwisata menjadikan satu. Karena PAD kita dari sana, kan gitu. Terus tadi saya tanya dengan 70% salah satu hotel terbaik di kota Cirebon ini 70% itu sudah bagus. Tapi saya pengen misalkan weekend ini dan lain-lain sebagainya tidak weekend saja, kita harus stabil di angka itu. Tentu harus ada atraksi-atraksi yang Pemda buat. Harus, Mas. Seperti Yogyakarta. Ada kegiatan yang memang dia tumbuh. Walau tidak ada penonton, eksis ada di situ. Iya. Dan rasanya Cirebon kan tidak terlalu banyak juga festival-festival. Nah, itu. Kita tuh bisa pariwisata buatan atau memang pariwisata yang sudah ada kayak keraton dan lain-lain. Keraton juga tentu harus difasilitasi dalam konteks apa? Dikomunikasikan dengan pemerintah pusat untuk lebih baik karena kita selalu jual keraton. Keberpihakan pemerintah harus hadir di sana. Terus apalagi ya tuh dinas tuh pariwisata yang kita harus Disku, PUPR. Terus kita bicara keberagaman, bicara agama, bicara semuanya. Cirebon tuh gak usah ditanya lagi. Berbagai komunitas, berbagai semua ada di kota Cirebon. Dan dari zaman dulunya sampai hari ini. Jadi kalau kita bicara visi misi adalah bicara komitmen kepala daerah, bukan visi misi sebatas di kertas. Komitmen mau tidak kepala daerah memberikan contoh yang baik, kerja keras yang baik, itu masalah penting. Nah, berkaca dari pengalaman Ibu sebelumnya di legislatif, kemudian di eksekutif, apa kemudian nilai-nilai kepemimpinan yang diperoleh selama itu dan bisa kemudian dipakai untuk memimpin Cirebon 5 tahun? Sangat, Mas, karena saya mendapati salah satu lah ya, saya rasa kenyamanan itu penting. Mereka butuh kenyamanan, butuh keterbukaan, baru bekerja secara maksimal dan dimanusiakan. Selama ini? Ya, mungkin komunikasi yang harus kita bangun. Ya, saya tidak bisa menyampaikan selama ini dan selama ke depan. Tapi kalau yang jelas saya harus sebagai pimpinan harus bisa merangkul, duduk bersama, memanusiakan dan mencari solusi bersama. Kalau juga tidak mampu komunikasinya harus saya jembatani, saya hadir. Karena saya selalu menyampaikan itu. Saya sebagai wakil saat itu, saya selalu menyampaikan, nggak apa-apa, jadikan saya sebagai alat. Kalau saya mampu untuk berbuat, dan teman-teman menggunakan saya sebagai alat. Dan itu sudah terjadi. Bukan saya tidak hadir, saya hadir selama 5 tahun. Balik ke Jakarta ke provinsi ya. Saya hadir dengan kebijakan penutupan TPS
TPA. Ya. TPA itu bagaimana jadi ditutup? Di jalan protokol ini, kalau nggak salah juga ada salah satu yang saya tutup. Di jalan sangat banyak, dan itu sangat mengganggu. Dan itu sampah adalah dari tetangga kita, yang tidak dilakukan Pemda. Penutupan dengan regulasi lagi ada beberapa, dan yang belum dilakukan adalah kerjasama dengan kota kabupaten dilanjutkan. Intinya selama 5 tahun tentu ini adalah hal yang pembelajaran buat saya sangat beruntung. Saya pernah hadir di sana, dan ya memang mungkin warga masyarakat memahami kalau orang nomor 2 kan nggak punya tanda tangan, Mas. Giliran saya mau ini ya sudah, bukan kebijakan aku, tapi saya sebagai wakil sudah kupersembahkan untuk kota ini, kewajiban saya sudah saya lakukan. Bagaimana Stadion Bima, perjuangan saya naik Jakarta sampai akhirnya diberikan ke kota Cirebon. Bagaimana hibah walau belum terjalan dengan baik, kita sudah berjuang, dan beberapa tempat. Rasanya kotaku itu program yang dari kementerian, di antara sulit pandemi saat itu, tapi itu berjalan dengan baik. Sulit regulasi, yes Mas, tidak semudah omon-omon. Karena regulasi antar dinas di pusat juga, antar di sini perlu dikomunikasikan. Jadi kalau tidak bersama-sama, tidak punya kemauan yang sama, bullshit semuanya, akan cepat. Jadi itu yang harus kita sebut, siapapun besok wali kota, karena tidak ada jaminan ada satu hal seseorang yang ini besok, namanya kita bertaruh. Siapapun, saya menitipkan, siapapun kepala daerah yang di dalam tribun komunikasi saya sampaikan, yang dilakukan pertanggungjawabannya harus dilakukan. Jadi bukan sebatas lembaran visi misi saya bahwa konsepnya untuk pendidikan prima, pendidikan merata, terus ini berbagai macam visi misi yang memang kita harus setorkan, tapi kemauan dan lain-lain sebagainya untuk bisa mengaplikasikan, melaksanakan di bawah. Jadi kalau isi visi misi semuanya sama, dibongkar sama, nggak ada beda. Kita bicara kesejahteraan RT RW hanya untuk bagaimana keberpihakan itu hadir. Yes, tapi tetap semua pakai aturan. Saya sepakat katakan ya, karena RW bekerja keras di situ. Harus ada pendampingan juga, naik secara bertahap ya. Ada penambahan anggaran juga harus, karena itu kurang. Posyandu dari kakak itu bagiannya adalah harus naik, iya, karena kebutuhan, karena saya selalu turun ke bawah. Dan siapapun kepala daerah, nggak usah hari ini bicara program kita adalah ini, program kita adalah itu, memang terus dinaikkan. Kita bicara yang katanya untuk pembangunan desa sebesar 200, 300, yang betul adalah komitmen Pemda dari aturan perundang-undangan. Satu dari misalkan 5% harus turun di anggaran dari APBD. Kalau APBD 1,6 triliun dengan kan gitu, 5%-nya sudah 80, dan itu harus diturunkan, dan itu komitmen. Berarti jatuhnya bukan 200, 300 lebih. Seharusnya ya? Seharusnya. Pemerintah kota kemarin baru 2%, belum 3%. Jadi kita turun, kita berbagi, kita simpen 5%-nya, kita berikan untuk itu. Itu komitmennya. Kalau mau membangun tadi, tinggal di musrem itu diatur antara camat, lurah, ini ngapain nih? Untuk kemana aja diskusi, karena kita kan ada aturan, ada regulasi yang sudah klik, ya kita nggak bisa lagi kita ngambil. Sebetulnya itu yang dipikirkan, siapapun saya pikir program begitu. Jadi pertarungan kita di debat dimanapun, komitmen dengan semua. Visi misi kita diatur dari aturan pusat, provinsi kita. Nggak beda jauh, sama. Iya kan? Sama semuanya. Terakhirnya berkelanjutan judul ceritanya. Iya kan? Apalagi yang kita debatkan untuk visi misi yang tahu kata untuk ini, untuk itu. Saya pikir sama kepentingannya. Yang penting semua kebutuhan warga masyarakat, siapapun yang akan duduk, itu harus dilaksanakan. Kepentingannya.
Ini kan tujuan akhir dari kekuasaan kepemimpinan itu adalah tadi kesejahteraan untuk masyarakat. Tentu ini membutuhkan step-step itu. Apa yang harus dilakukan pada saat langkah-langkah pertama ini untuk menuju pada kesejahteraan keseluruhan masyarakat Kota Cirebon? Yang tadi pertama adalah keberpihakan dulu, Mas. Keberpihakan dalam konteks tadi kita kan untuk menggeliatkan perekonomian, untuk bergiat. Kita dari mana nih hasilnya? Iya kan? Hotel, kuliner. Misal kita mau menaikkan, kalau diskusi tadi malam itu saya menyampaikan parkir harus dimanajemen dengan baik. Selain dari PBB, kan gitu, kita harus mencari-cari, mengais-ngais, menginovasi. Karena memang dari zaman, kata Mas Hendrik, dari zaman dulu, dari itu memang dari sudah ada ya. Sudah ada. Tinggal bagaimana kita mendorong, jangan salah nih Pak, pengawasan yang paling penting. Kalau kita bicara PAD parkir, pengawasan juga tetap. Kita bicara PAD parkir dari reklame juga nggak tahu. Kita bicara PAD dari hotel, oknum juga berbeda, kita nggak tahu. Kita bicara PAD yang terjadi adalah di kuliner, semangat. Itu komitmen kita, itu kita harus kesana. Kalau mau menang, potensi kita itu PAD itu sebetulnya berapa sih potensinya kalau melihat itu nggak ada kebocoran atau? Saya tidak bisa menghitung secara kalkulasi keuangan berapa ya Pak ya, karena itu harus ada studinya. Kalau hitungan harus ada studinya, karena nanti kalau saya ngomong asal omong aja, berarti dari mana dasarnya harus naik segitu sementara PAD hari ini segini, kan gitu ya? Terus naik 2,2. Nah, PAD kita kemarin. Jadi sekarang kita harus pakai dasar yang jelas. Kita semuanya tidak omon-omon, tidak akan memberikan janji-janji terhadap masyarakat, janji yang terlalu di luar, tidak sesuai. Dan ini sama aja kita membohongi warga masyarakat. Semuanya di-range secara baik, komunikasinya baik, dan juga dengan teman-teman. Karena gini, untuk menyongsong, kalau rebana dijalankan, kalau ini taruh kata Cihayu Manja Kuning menjadi salah satu ke depan banyak hal di perjalanan 5 kota kabupaten ini, pergerakan yang ada di kota Cirebon, iya kan? Mais dan lain sebagainya. Infrastruktur itu kita harus bangun, suka tidak suka. Tetangga kita itu udah pabrik, tetangga sana ya juga pabrik. Kota Cirebon nggak kebagian untuk itu, nggak ada. Yang ada adalah ini. Bagaimana caranya? Kan gitu. Yang tadi kita berusaha, kalau Kota Cirebon tidak melakukan itu, kita akan ketinggalan. Orang stay-nya diambil sama Kabupaten Cirebon yang masih luas, yang hari ini Kuningan juga mengambil salah satu Kuningan dengan dingin, dengan semua infrastruktur di sana. Dan pariwisatanya mereka dengan pariwisata dia siap. Kita nggak punya. Minimal saya sempat, Mas, sepanjang saya jadi wakil wali kota, saat itu saya mengusulkan ke Pak Gubernur bahwa kerjasama kota kabupaten di wilayah Cihayu Manja Kuning harus ada agreement. Karena kita untuk pengembangan pariwisata nggak bisa jalan sendiri. Saya nggak ada untuk sudah 2000 berapa saya mengusulkan, bahwa saya waktu itu di penalti, di khawatir saya akan membuat, saya jauh dari pikiran itu. Terus saya sampaikan, pada akhirnya saya gambarkan ke Pak Sekda, terus nyampaikan ke Pak Gubernur, MOU akhirnya dilakukan. Ulang tahun Cirebon yang datang Pak Wagub, saya itu Pak Wagub, sudah dilakukan, ditindaklanjuti dari teman-teman. Ditanya Pak, para dinas 5 kota kabupaten sudah ada MOU kembali. Agreement itu yang belum jalan adalah keberpihakan, komunikasi antar DPR, antar anggaran, di closingnya di mana antar tetangga-tetangga. Contoh misalkan, kita mau bicara ulang tahun Cirebon bukan kota, bukan kabupaten. Sinergitas terus dibangun dengan Pemda kabupaten. Kita kalau bicara pariwisata, kalau sudah ada kerjasama, duduk bersama dengan Pemda kabupaten, ya kan? Duduk bersama dengan Pemda kabupaten. Apa duduk bersamanya? Bahwa ini loh, ada kegiatan seperti ini. Kegiatan anggarannya bercampur sama terus. Itu kita yang harus
kita melepaskan egois. Setara. Itu yang penting mas, karena kita memang nggak punya ini ya. Ya. Kalau saya bilang Terkait dengan pariwisata yang tadi juga dulu pun Ibu pernah bilang bahwa ya memang kita di kota Cirebon itu kan yang menjadi pusat destinasi itu adalah keraton ya, kawasan keraton. Tapi keraton sendiri memiliki persoalan yang kita orang luar itu tidak sulit untuk cawe-cawe atau bagaimana gitu ya. Dan di sisi lain juga dari sisi pendapatan itu ternyata tidak banyak yang ngalir ke pemerintahan daerah. Ini bagaimana kemudian solusinya supaya ada win-win solution lah kira-kira, keraton yang sebetulnya sudah mendapatkan hibah dari pusat, tapi kemudian dari sisi pendapatan di daerah ini, di lokal juga bisa masuk ke pemerintahan kota. jadi begini mas, kita bicara keraton, bicara pelestarian, ya kan, ada di Pemda. Kita harus lestarikan, kita harus bagian rumah tangga keraton itu bukan bagian kita, karena setiap rumahan itu bagian rumah tangga. Tapi bagian keberadaan cagar budaya wajib kita. Nah, ada sesuatu yang kita sangat sulit manakala kita berikan hibah di keraton A, keraton B. Kalau LPJ ya, LPJ ya, tanda terimanya, kalau kata yang ini bertanggung jawab, ini juga tidak ada kepastian, itu juga menjadi ketidakpastian di saat membangun. Karena kalau dana provinsi, dana kota Cirebon, dana kementerian kan harus ada penanggung jawab. Nah, ini tentu yang sedikit agak menjadi ganjalan. Next mungkin saya akan menyampaikan ke Pak Presiden dalam hal ini, ya kan, Sekju Kementerian Kebudayaan, atau saya pikir ya saya memberikan masukan bahwasanya ini harus kita bahas, karena keraton harus ada terus. Jangan sampai anak cucu kita kehilangan perawatan yang cagar budayanya. Bagaimana ini caranya? Secara regulasi ini harus diperhatikan. Pemerintah harus hadir dalam konteks secara kepastian hukum juga. Kita juga tidak menyalahi aturan. Itu yang kita harus bereskan. Kita harus sampaikan. Saya berpikirnya adalah tidak bicara keraton Cirebon, makanya saya bilang ke Pak Presiden bahwa ini adalah seluruh keraton, seluruh peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Tentu perlu kepastian perawatan, perlu kehadiran pengambil kebijakan yang tentu dari sisi kebijakan harus kita amankan, dari sisi kebijakan lagi, begitu. Ini kita harus penting karena pemerintah harus hadir. Karena kalau kita sudah tidak bisa memberikan ke salah satu keraton dan karena ada sesuatu masalah, tentu ini keberlanjutan perawatan akan tertunda. Ini menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan. Pemerintah kota kita nggak cukup, pemerintah provinsi kita nggak cukup juga. Yang harus kita turun adalah pemerintah pusat, atau ada diberikan kementerian khusus untuk pengawasan ini. Tidak, saya tidak bicara kota Cirebon aja, saya bicaranya adalah semua. Kalau sudah ada direktur, dirjen yang betul-betul peduli itu, tentu nanti setiap kota kabupaten ini loh yang dibutuhkan. Yogyakarta ini loh, kota Cirebon ini loh, keraton. Itu berapa persen dari APBN bisa dikucurkan karena kita untuk bisa cerita mas ke anak cucu kita bahwa perjalanan kota Cirebon sebagai kota wali, bahwa kota Cirebon pernah ada di dalam proses perang, satu perang ya, perang Pedongdong, perang yang betul-betul luar biasa heroik sebelum perang di Ponorogo. Ini satu hal yang harus menjadi catatan. Bahwasanya Cirebon pernah ada di ranah sana. Cirebon pernah ada berperang untuk menguatkan wilayahnya. Bahwa Cirebon adalah sesuatu di Pulau Jawa ini ada sejarah panjang. Begitu. Jadi ini yang kita harus hadir, kita berikan ke pemerintah pusat. Nah, masih terkait dengan pariwisata, masa tinggal wisatawan itu kan termasuk singkat gitu kan di Cirebon. Mungkin karena kebanyakan wisatawan tuh hanya menganggap sebagai
perlintasan gitu ya, sehingga hanya 1 malam gitu, mungkin jarang-jarang bisa sampai 3 malam gitu. Dan tadi sampaikan bahwa seharusnya ada terobosan-terobosan gitu kan, entah itu semacam atraksi-atraksi baru yang bisa menahan wisatawan berlama-lama di sini. Kira-kira apa sih ini konkretnya, semacam atraksi apa lagi yang benar bisa di Solo dan Yogyakarta. Kalau di Solo kita ada Wayang Wong. Ya. Awalnya sepi kali pengunjung itu di Solo. Ya. Tapi hari ini Wayang Wong itu jadi asal mau nonton Wayang Wong deh. Tentu ada keberpihakan pemerintah untuk pertama dipastikan keuangan itu harus hadir. Ya. Lama-lama kita punya Sunyaragi. Kalau kita mau bicara cagar budayanya, kita punya Sunyaragi. Kalau untuk hari-hari kita misalkan itu depan balai kota juga selama ini memang sudah jalan. Saya waktu zaman saya anggaran itu dibuka kan ada, tapi memang terakhir masih keterbatasan dan sebagainya ya Pak. Tapi kalau kita bicara ada beberapa tempat yang tentu pelabuhan. Kita punya pelabuhan, yang pelabuhannya kita harus dorong. Pelabuhan antar pulau harus dijalankan, kan gitu. Pelabuhan bisa disebut pelabuhan pelabuhan sejarah juga tuh disebut. Ya. Nah kan heritage-nya jelas ada, semuanya ada. Saya pikir Cirebon itu udah komplit. Kita ada pelabuhan, bandaranya dekat dengan Majalengka, keretanya ada di sini, semua kebutuhan warga masyarakat hotel tersaji dengan baik, kulinernya ada. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menarik teman-teman tadi, harus ada atraksi-atraksi. Minimal orang belanja, kenyamanan dan lain-lain sebagainya. Hotel-hotel semua memang PHRI dikomunikasikan, semua ada diskon yang ulang tahun, dalam rangka ulang tahun kita ada diskon dan lain sebagainya, kayak sama ya Konsel ya, kayak gitu juga harus dilakukan. Dan kerjasama setiap kayak gini ya. Saya rencana tuh kemarinnya sudah berjalan memang. Ada kampung Arab yang saya berharap pergerakan di daerah Panjunan itu hidup. Itu kan udah Ya sudah sekarang baru jalan anggarannya. Anggarannya baru jalan. Sejauh mana Pemda mengemas itu ya kita lihat saja nanti. Karena anggaran baru turun dari provinsi 3, sekian. Nah kurang kurang pasti. Tapi untuk pemula adalah apa-apa. DED-nya ada kampung Cina, pecinan, ya itu juga kita harus tata juga. Jadi biar kalau hari Jumat orang di daerah sekitar sholat bersama dan lain-lain, hari Minggunya kita berjalan-jalan di pecinan. Jadi ada 3 hari weekend sampai deh kita. Ya itu kita harus buat. Oleh atraksi. Ya, semua itu ada atraksi ini, ada itu. Jadi semua orang ada. Kalau di beberapa kota lainnya kita jangan ketinggalan lah kayak gitu. Kita punya daerah kota tua yang harus ditata. Saya sering kok ngobrol sama teman-teman waktu saya duduk. Cuma sayangnya ya memang kemarin ada situasi pandemi dan situasi yang sangat berat ya buat saya saat kemarin untuk bisa menggolkan kebijakan-kebijakan. Kalau sekarang kaitan dengan penduduk kota Cirebon yang hampir 56% adalah anak muda milenial dan Gen Z gitu. Ini bagaimana kemudian merangkul potensi mereka, memaksimalkan potensi mereka, dan kemudian juga sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka. Satu hal, kalau dihitung sekarang kan dari hitungan skala penduduk Gen Z ini hari ini menguasai untuk pemilihan semua ada di Gen Z. Mungkin yang disampaikan Mas Hendri karena dia ada di kalangan sana maksudnya kan gitu. Memang tempat-tempat untuk anak muda yang memang harus kita siapkan. Keinginan anak muda apa besok malam kayaknya ada kegiatan dari anak-anak muda, ada acara yang untuk mewadahi. Mungkin yang ke depan ada pasar-pasar yang memang untuk anak muda. Kalau mau cari sesuatu kebutuhan anak muda ya di sini. Jadi ini kita memang perlu memberikan ruang. Saya pikir ini di gedung negara ini juga dibelokkan itu kan itu tanah provinsi. Ya sejatinya bisa dipinjam, digunakan, dan saat itu Pak Deddy juga sudah memberikan ketentuan. Biasanya orang suka segan ke situ. Dibelokkan. Tinggal bagaimana kita memanage-nya. Kita dikasihkan ke pihak ketiga dan anak muda harus bertanggung jawab kan itu.
kita nggak usah mungut deh, yang penting anak-anak muda ada kegiatan dan sehat kegiatan. Iya. Jangan tiba-tiba di situ ditemukan alat kontrasepsi ya, gitu ya. Itu terjadi loh. Iya. Ya, terjadi di situ alat kontrasepsi. Dan ini kenapa? Karena memang tidak diawasi total dari situ. Ya, Bima menjadi salah satu yang harus target karena ada komitmen saya dengan Kementerian Keuangan khususnya, karena di zaman saya bawa ke Jakarta dengan Pak Dirjen, Pak Isa, diberikan tuh dengan satu komitmen dari Jakarta. Saat itu Bu Eti, kalau Bima mau diambil mau diapakan? Karena saya yang kesana kan, mau dijadikan ruang terbuka hijau, ada sapras olahraganya sudah ada terus dikembangkan untuk UMKM. Kalau ada kita bikin hotel kayak GBK juga kita buat, intinya pergerakan ekonomi hidup di sana. Ada kolam renang dan lain-lain sebagainya. Hari Minggu kita tinggal diatur, para pedagang diatur, bagian parkir diatur. Ini yang kita punya, aset yang kita punya. Nah, itu Pemda harus bertanggung jawab di sana. Karena saya juga menjadi wan prestasi di Kementerian Keuangan. Saya ditegur. Iya. Karena kemarin optimal untuk dia. Saya ditegur, bagaimana pertanggungjawaban Anda yang selama ini ada di depan? Ya saya meminta maaf, kan gitu. Kendalanya kondisinya. Kendalanya di mana? Itu kita harus punya kemauan, komitmen. Kita berpikir apakah ini di pihak ketiga atau UPT, kita bisa semuanya. Tinggal kemauan kita. Dicoba UPT dulu mampu nggak mengelola itu dengan baik. Atau kita di pihak ketiga, yang jelas itu harus poin-poin harus ditata dengan baik. Sempat waktu itu saya dengan PT SNI ya saat itu dan Kementerian Keuangan yang waktu itu janji kan, saya bilang sama Pak Dirjen kagak punya duit, ada PT SNI gitu kan gitu ya, minimal menutup space tanah yang biar tidak diaku ke pihak-pihak umum gitu ya. Kita beresin ditutup dulu, baru kita bebenah di dalamnya. Ya seperti itulah kondisinya. Tapi insya Allah lah, ini menjadi target saya yang ke depan, biar hari ini kan di situ ya aktivitasnya banyak banget sih. Kalau ada orang jadi nggak panik gitu. Dipandang matanya kurang enak. Ini PR pemerintah ke depan. Siapapun saya lihat, bukan berarti saya, siapapun, mau A, mau B atau C, yang duduk nanti ini menjadi tugas. Yang siapapun yang saya duduk besok, sampah harus selesai. Bima harus beres. Sepanjang pesisir harus selesai. Sudah selesai pesisirnya. Dan Kesendennya hari ini masuk di Kebon Baru. Berjalan sekarang untuk penataan drainase. Saya sesuai komitmen. Kesenden belum masuk karena itu dulu baru naik ke sana. Yang penting setiap tahun kan saya bilang 5 tahun itu sebentar. Kalau kita tidak menghitung, mengkalkulasi bahwa tahun ini kita lari-lari begini gitu, itu enggak. Tahunnya sudah selesai. Pengembangan Kesenden sempat waktu itu zaman saya DPR itu kalau nggak salah ada uang turun. Tapi Pemda kelihatannya itu yang harus kita lihat dulu. Tanah siapa di situ? Itu nomor 1. DED-nya bagaimana? Sebelum itu uang turun. Tidak omong-omong saja, karena pengalaman saya terjadi, saya ambil dari provinsi, ambil dari mana-mana, sampai sini DED-nya belum ada, itu anggaran aja. Bu Eti jangan minta-minta terus. Kalau Anda tidak siap, karena pripet lagi saya, Anda sudah difasilitasi saya begitu banyak, tapi dikembalikan lagi itu anggaran. Tidak sekali. Kalau kita bicara Kesenden, tata dulu itu. Tidak sebatas omong-omong, penataan di dalamnya, tanahnya siapa dan mau diapain. Tapi itu kan sudah pernah ada penataan. Bukan udah penataan, ada anggaran mau turun. Zaman saya DPR kalau nggak salah. Antara DPR, waktu saya ingat entah berapa dan berapa. Ya bisa, karena itu tanah siapa? Ada tanah perorangan, ada tanah timbul, ada tanah siapa lagi. Kita beresin dulu tanahnya. Kita beresin dulu. Beberes tanah saja
Itu perlu energi, perlu kesertikan. Gak mudah yang kita ngomong asal omong-omong ini, iya kan? Nah, makanya saya bilang sebatas visi misi adalah sebatas jargon kita mau. Tapi yang harus betul adalah mengkomitmenkan semua anggaran untuk kepentingan itu betul-betul realisasinya. Kita bicara CSR, bicara penataan taman dan lain sebagainya. Kalau komitmen nggak sulit. Selama ini CSR yang masuk ke Cirebon? Saya tidak membahas CSR yang masuk ke Cirebon. Okay. Saya membahas adalah bagaimana tanggung jawab. Misalkan di depan taman ini, hotel ini, kayak susu. Saya tidak membahas pemerintahan. Iya. Yang saya bahas adalah hari ini kita bagaimana komitmen itu. Terakhir ini adalah komitmen kepala daerah diberikan ruang. Dan saya bersama Mas Hendrik, saya dipastikan, Mas, kita harus berkolaborasi bersama-sama. Harus bersama-sama bagaimana ini dipercepat di dalam 5 tahun. Dirimu ke sana, saya ke sana. Saya ke sana, dirimu ke sana. Sudah ada pengaturan? Saya pikir Mas Hendrik orangnya fleksibel ya. Saya juga fleksibel, saya juga tidak, karena saya bilang ini adalah ibadah, Mas. Saya bilang, Mas, ini ibadah. Ya, jadi kita berjuang untuk itu. Karena pengabdian saya pikir bukan menjadi sesuatu. Saya tahu ibu ini seorang pembaca buku. Betul berkunjung ke kantor bukunya di mana-mana. Di meja masih ada yang terbuka masih sempat baca buku nggak sekarang ini? Terakhir kapan baca buku? Kepalanya pusing. Saya sekarang udah tua juga ya, Mas ya. Jadi kepengen kalau dulu zaman mahasiswa mungkin suka banget saya baca-baca semua untuk referensi. Hari ini memang sangat terbatas, ya mudah-mudahan nanti dikasih waktu lagi. Yang jelas belajar, mumpung masih punya kesempatan buat anak-anak muda, harus tetap belajar karena tidak akan rugi dari belajar. Itu yang harus ditanamkan ya. Artinya sekarang juga pendekatan ke anak muda juga bisa lewat itu sebetulnya Bu ya, lewat literasi dan lain-lain. Literasi, kebetulan saya kemarin masih Bunda Literasi. Hari ini nggak tahu dicopot apa nggak dari provinsi ya Bunda Literasi karena saya sudah tidak di Pemda. Tapi yang jelas kecintaan saya terhadap teman-teman literasi ini, saya sempat juga berkolaborasi mengarang salah satu buku ya dari Gramedia. Dan itu Ayo ke Cirebon yang mudah-mudahan ini juga bisa memberikan wacana bukan wacana ya, orang menggelitik tentang Cirebon apa aja bisa dibaca di sini. Mudah-mudahan ini kontribusi saya sebagai muda literasi, dan yang kita harus dorong kecintaan pos-pos literasi di setiap kelurahan juga harus hadir. Ya tadi beriringan dengan untuk memfasilitasi anak muda. Yang ini yang agak juga berat, Mas, karena bicara anggaran ke depan ya. Jadi makanya tidak sebatas ngomong-ngomong, anggarannya pas, kita ngasih wifi gratis di satu wilayah, itu sih gampang aja. Wifi gratis menurut saya bisa kita ngambil yang lain, ada komunikasi gratis. Menjadi agak sulit kita manakala infrastruktur di dalam RW itu tidak punya tempat anak-anak. Kayak misalkan ruang-ruang kayak posyandu ada masih menggunakan rumahnya orang. Ini kan kita harus mengadakan pengadaan pembelian aset. Nah itu harus didata juga tuh menjadi salah satu. PR-nya masih akeh. Siapapun besok kepala daerahnya ke depan, hal-hal yang urgent untuk warga masyarakat, saya menitipkan bahwa harus dilanjutkan. Karena diberi kepercayaan, amanah, memegang kendali kebijakan, di situ adalah nilai ibadah. Terima kasih banyak Bu Eng atas kehadirannya di program Mata Lokal Pemilih.
sudah ketemu terus dengan Tribun, mudah-mudahan juga terus bersama Tribun ini. Yes. Untuk closing terakhir ya Mas. Siap, silakan Bu. Saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman keluarga besar Tribun Jabar. Mudah-mudahan medianya terus hadir dan menjadi menginspirasi semua warga Kota Cirebon menjadikan pemberitaan terbaik. Sukses buat Tribun dan sukses untuk warga Cirebon. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November. Pilih pemimpin yang terbaik menurut nurani. Baik, terima kasih banyak. Baik, demikian Tribuners bincang-bincang santai saya dalam program Mata Lokal Memilih. Sore hari ini kita akan berjumpa di program selanjutnya bersama dengan saya Mahmud Barok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.